Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Uh, ya, ini pertemuan dengan Ibu untuk hari ini. Uh, untuk mata kuliah matematika dasar itu mengenai sistem bilangan real dan pertaksamaan. Kemudian nanti dilanjutkan dengan nilai mutlak. Yang pertama kita bahas di sini itu adalah sistem bilangan real. Itu bilangan itu jenis-jenisnya apa-apa saja. Kemudian nanti kita akan membentuk suatu pertaksamaan. Kalau di SMA mungkin ketemu dengan persamaan. Kemudian hari ini kita akan membahas tentang pertaksamaan. Ini sistem bilangan real. Kita bahas yang pertama. Uh, Ya, semuanya sudah tahu tentang bilangan real, itu adalah kumpulan sekumpulan bilangan yang mana nanti akan banyak jenis-jenis bilangannya di sana. Tetapi apa pengisi daripada bilangan real itu? Kita bahas yang pertama. Ada dalam bilangan real itu yang dinamakan dengan bilangan asli. Bilangan asli dinotasikan dengan n, di mana bilangan asli itu terdiri dari angka 1, 2, 3, 4 sampai selanjutnya. Jadi selanjutnya ini sampai tak hingga kayak gitu. Lalu uh, dari bilangan asli ini ada suatu penambah, yaitu ada angka 0, kemudian angka negatif, sehingga terbentuk suatu urutan itu dari min tak hingga, itu titik-titik ini ibaratnya adalah sampai min tak hingga ya. Min 4, min 3, min 2, 0, 1, 2 sampai dengan tak hingga. Kumpulan daripada urutan bilangan-bilangan ini dinamakan dengan bilangan bulat atau kita notasikan dengan Z. Selanjutnya, selain bilangan asli dan bilangan bulat, kita mengenal namanya bilangan rasional. Jadi kalau seandainya dalam kehidupan sehari-hari kita ada ini, oh iya saya beli jeruknya itu sekitar setengah kilo, setengah kilogram misalnya. Di sana ada angka setengah. Kemudian ada sebuah kue, kemudian dibagi untuk 4 orang, kemudian satu orangnya dapatnya 1/4-nya kayak gitu. Ini ada angka 1/4, ada setengah atau 1/2. Ini bilangan yang ada per atau pecahan, itu berarti ada terdiri dari ada pembilang, kemudian ada penyebut. Misalnya ada setengah, ada 1/4, atau mungkin bisa jadi ada 3/4, min 7/8, 21/5, 19/5, 16/2. Ini ini dinamakan dengan penulisan bilangan seperti ini dinamakan dengan bilangan rasional. Walaupun misalnya di sini ada angka 16/2, ini adalah bilangan 16/2 hasilnya 8 kayak gitu. 8 itu adalah bilangan bulat kayak gitu. Bisa juga dia bilangan asli kayak gitu. Tetapi karena penulisannya ini adalah berbentuk ada pembilang, ada penyebut dalam bentuk pecahan, maka 16/2 ini dinamakan dengan bilangan rasional. Itu dinotasikan dengan Q. Jadi ini kalau seandainya dari urutan ini ke ujung ini dinamakan dengan misalnya adalah bilangan 1 kayak gitu. Kemudian ada ini dari ujung ini ke ujung yang ini sebesaran 1 tadi dibagi jadi 4, maka sisi yang ini ada 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Lalu ujung ini ke ujung ini itu nilainya 1/4. Kemudian ada lagi ujung yang di batasan 1/4 ini sampai dengan ke ujung batas akhir, ini adalah bagiannya sebesar 3/4, maka ini ada 1/4, ada 3/4, maka ini dinamakan dengan bilangan rasional. Lalu kita juga mengenal namanya adalah akar. Bilangan akar, ada akar setengah, akar 3, akar 5, atau yang lain-lain, atau akar berpangkat 3 dari 7, kemudian ada pi. Kemudian ada pi, ini nilainya ada bisa 22/7, ada 3,14.
Atau suatu angka 2,5, kemudian nanti IP-nya berapa? Kayak gitu, 4,0. Atau oh ya IP kamu berapaan? Oh ya 3,1 misalnya. Nah, ini di peraturan akademik itu sudah disampaikan, oh ya ini ada angka 3,1, ada 2,0, 4,0, itu dinamakan dengan bilangan tak rasional. Nah, ini jenis-jenis bilangan daripada pembagian daripada bilangan real gitu. Lalu yang mana aja yang dinamakan dengan bilangan real itu? Jadi ini disampaikan bahwasanya bilangan real itu adalah sekumpulan bilangan rasional dan tak rasional. Di dalamnya juga ada uh, bilangan negatif, ada bilangan nol. Ada bilangan negatif, ada bilangan nol. Jadi sekumpulan bilangan-bilangan yang ada pada dunia perbilangan atau dalam dunia kita sehari-hari itu dinamakan dengan bilangan real. Jadi kalau seandainya ada suatu kumpulan bilangan, ada ini panahnya ke sebelah kiri ya, berarti itu adalah sampai min tak hingga. Ini ada ke sebelah kanan sampai min tak hingga. Nggak mungkin nanti kita tuliskan ini sepanjang garis bilangan itu. Maka sedikit aja kayak gitu. Ini ada min 4, min 3, min 2. Di antara min 2 dan min 3 ada min 3/2 kayak gitu. Atau min 1,5. Ada min 1, 0, setengah, 1, akar 2. Akar 2 itu 1,1444 berapa gitu. 2, kemudian ada 7/3, ada 3, ada pi. Ada pi, ada 4. Nah, ini kumpulan bilangan-bilangan ini dinamakan dengan bilangan real. Jadi bilangan kita yang dari min tak hingga sampai tak hingga itu dinamakan dengan bilangan real. Lalu ketika misalnya kita tuliskan dalam bentuk himpunan, maka akan bisa dinyatakan dengan bilangan asli itu bagian daripada bilangan bulat. Karena bagian ya berarti kecilan bilangan asli ya, artinya bagian daripada bilangan bulat, kemudian bilangan asli dan bilangan bulat bagian daripada bilangan rasional. Kemudian bilangan asli, bilangan bulat, bilangan rasional itu adalah bagian daripada bilangan real. Karena tadi kalau asli kan 1, 2 sampai tak hingga. Lalu kalau bilangan bulat itu adalah dari min tak hingga 4, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2 sampai 2, 3 sampai dengan tak hingga. Itu bilangan asli. Kemudian bilangan rasionalnya, kemudian bilangan real kalau misalnya kita gambarkan kayak gini. Ini bilangan rasional, bilangan asli, mohon maaf, bilangan asli ini ini dalam kotak kecil, kemudian ada lagi kotak yang lebih besar dari sananya, bilangan bulat, kemudian di atasnya lagi bilangan rasional, kemudian di atasnya lagi adalah bilangan real. Jadi perhimpunan semua bilangan kita ini dinamakan dengan bilangan real. Kita lanjut dengan sifat-sifat perkalian dan penambahan dalam bilangan real. Ini sudah pernah Anda kenal, yaitu ada komutatif, dimana kalau di sifat penjumlahan, jadi operasi daripada suatu bilangan itu adalah sebenarnya cuma ada perkalian dan penambahan. Kalau nanti ada pengurangan dan pembagian itu sebenarnya ada kebalikan daripada operasi perkalian dan penambahan, dinamakan dengan inverse gitu. Jadi kalau idealnya penjumlahan operasi bilangan itu cuma ada 2. Itu adalah perkalian dan penambahan. Jadi ini sifat komutatif, X tambah Y itu sama dengan Y tambah X. Jadi ini 2 ditambah 3 itu akan sama aja dengan 3 tambah 2 kayak gitu. Dan adalah kalau untuk perkalian X kali Y ini sama dengan Y kali X kayak gitu. Ini adalah untuk kita notasikannya. Selanjutnya adalah asosiatif. Asosiatif ini ada sifat X ditambah Y ditambah Z. Ini akan sama dengan X tambah Y tambah Z. Ibaratnya adalah kurungnya kita pindahkan kayak gitu. Kalau untuk perkaliannya X kali YZ itu akan sama dengan X kali Y kali Z. Nah ini sifat daripada asosiatif untuk perkalian. Kalau untuk distribusi, jadi adalah X kali Y tambah Z. Ini ibaratnya kalau dulu bahasanya adalah kalikan satu-satu ke dalam kayak gitu. Jadi ini adalah sama dengan X kali Y
tambah Z itu akan sama dengan X kali Y ditambah XZ. Oke. Selanjutnya sifatnya itu adalah elemen identitas. Elemen identitas, jadi ada ketika di elemen identitas akan ada dua buah bilangan, dua buah bilangan real yang merupakan elemen identitas daripada penjumlahan atau perkalian kayak gitu. Jadi ini yang merupakan elemen identitas itu adalah 0 dan 1. Karena apa? Ketika dikalikan dijumlahkan dengan bilangan ini, salah satu bilangan ini, maka menghasilkan bilangan itu juga kayak gitu. Jadi ini X ditambah 0 ini sama dengan X ditambah 0. Jadi apapun bilangannya ketika ditambahkan dengan 0 maka itu akan menghasilkan bilangan itu juga. Jadi 0 ini dianggap adalah identitas untuk penjumlahan. Lalu selanjutnya ada X kali 1 sama dengan X. X kali 1 sama dengan X ini mengartikan apapun bilangan ketika dikalikan dengan 1 akan menghasilkan bilangan itu juga. Maka 0 dan 1 itu dikatakan sebagai elemen identitas daripada penjumlahan dan perkalian. Lalu yang selanjutnya adalah balikan atau inverse. Jadi ini adalah yang biasa kita kenal itu adalah pengurangan dan pembagian kayak gitu. Jadi ini balikan aditif itu adalah negatif. Itu ditulis dengan min X, yaitu X ditambah min X sama dengan 0. Jadi ketika sesuatu bilangan dijumlahkan dengan inverse-nya maka menghasilkan 0. Maka bilangan yang menghasilkan 0 itu yang kebalikan daripada bilangan itu dinamakan dengan inverse-nya. Nah, ini asal muasal daripada si pengurangan. Dan balikan perkalian atau kebalikan yang ditulis dengan X berpangkat min 1, atau ini dituliskan dengan X kali X berpangkat min 1 itu sama dengan 1. Jadi sesuatu angka dikalikan dengan kebalikannya itu akan menghasilkan 1, maka X berpangkat kebalikannya itu adalah inverse daripada si bilangan itu. Nah, ini adalah pendefinisian pengurangan dan pembagian dalam matematis. X dikurang Y itu akan sama dengan X ditambah min Y. Jadi ada min Y di sini. Jadi sebenarnya itu adalah ditambah gitu. Jadi ditambah sesuatu dengan bilangan yang negatif. Lalu pembagi X per Y itu sama dengan idealnya adalah X dikali Y berpangkat min 1. Jadi adalah sesuatu angka dikalikan dengan inverse daripada suatu angka kayak gitu. Jadi ini X dikali Y berpangkat min 1. Kita akan membahas selanjutnya itu adalah urutan pada garis bilangan. Jadi adalah ketika kita memiliki suatu pertaksamaan. Jadi ini adalah ada bilangan X, ada bilangan Y, tetapi mereka tidak dikatakan sama. Kemudian penghubung mereka, relasi mereka itu adalah X kecil Y. Ini dibaca kecil, yang berarti adalah X berada di sebelah kiri Y pada garis bilangan. Jadi kalau kita gambarkan adalah X kecil Y. Jadi X-nya di sebelah kiri, kemudian Y-nya di sebelah kanannya. Jadi ini ketika Y kecil X, maka ini akan berubah Y di sini, ini X di sini kayak gitu. Itu adalah tergantung daripada bentuk urutan relasi, urutan hubungan daripada penulisan bilangan. Ini urutan daripada suatu bilangan. Ini urutan relasi kecil, ini dibaca kurang dari, yaitu adalah X kecil Y. Ini jika dan hanya jika Y dikali X. Ini adalah sesuatu hal yang positif kayak gitu, sesuatu bilangan positif. Jadi ini akan dikalikan dengan suatu angka kayak gitu. Kemudian lambang dua panah ini akan dibaca dengan jika dan hanya jika kayak gitu. Jika dan hanya jika. Ini adalah bagaimana kita melakukan suatu contoh untuk suatu bilangan ini. Ini ada 4 dikurang 3 dikali 8 dikurang 12 dikurang 6. Nanti ini akan kita jawab di sesi selanjutnya. Untuk sesi pertama ini kita ini adalah pembelajaran kita yang ini tentang urutan bilangan. Nanti akan kita lanjut di sesi kedua. Yang di sesi kedua nanti kita akan membahas tentang contoh soal ini, kemudian nanti akan membahas suatu pertaksamaan.